Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Yang mungkin ini video pertama saya ya. Saya kita mungkin lebih cocoknya kita akan coba sharing untuk para pengusaha frozen untuk pemula ya. Untuk yang baru memulai usaha frozen food, saya akan coba berbagi tips mulai dari nol hingga tersedianya stok barang di toko. Jadi untuk yang mau memulai usaha frozen bisa dipantau terus di video saya. Mungkin untuk ini yang pertama, untuk yang berikutnya nanti kita akan bahas mengenai produk atau yang lain-lain, bagaimana mengembangkan produk kita. Jadi kita mulai saja ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di sales untuk produk frozen food, dan saya juga mempunyai toko frozen. Jadi saya coba bongkar semua seluk-beluk atau hitam putihnya di dunia frozen food ini ya. Langkah awal yang pertama itu, bila kita ingin memiliki usaha frozen food itu, yang pertama tentu saja kita harus mempunyai freezer. Freezer itu tergantung dari budget kita ya. Kalau misalnya kita mau memulai dari yang langkah awal, mungkin kita bisa memulai dulu dengan freezer yang relatif kecil. Itu kita menggunakan freezer di skala 300 liter sampai 450 liter ya. Soalnya kalau kita pakai yang 1 liter itu sangat tanggung sekali, karena 1 liter itu kapasitasnya sangat sedikit. Jadi kita bisa menggunakan freezer. Untuk yang pemula itu kita bisa dimulai dengan freezer 300 liter minimal ya. Jadi bukan berarti 300 itu wajib, cuman kan kalau misalnya 300 liter itu yang pertama kapasitasnya lumayan cukup lah ya. Kalau untuk pemula ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau bisa freezernya juga itu harus yang slide. Karena apa? Kalau kita baru buka usaha, kalau kita beli yang box itu kan orang-orang pertama datang ke toko kita kan pengen lihat langsung produknya yang ada di situ, apa yang tertata. Ya, jadi bisa dimulai dengan freezer 350 liter, 1 atau 2 freezer dulu aja untuk yang usaha di rumah. Jadi kita akan bahas dulu untuk yang usaha kecil-kecilan ya. Jadi untuk yang baru mulai usaha ini, pertama freezer, terus yang kedua adalah product knowledge. Product knowledge itu jadi kita harus mengetahui produk apa yang berjalan di sekitar lingkungan kita. Jadi kita ini ada 2 market, ada end user dan subagen. Tapi untuk kali ini saya ingin bahas dulu di end user. End user ini terbagi 2, end user untuk pemakai rumahan dan end user untuk dijual kembali dengan harga end user ya. Karena biasanya kalau misalnya di sekitar kita ada pedagang, mereka akan lebih condong datang ke toko kita. Untuk mengenai produk ya, jadi setelah kita ada freezer, kita tentu saja harus ada toko, kemudian kita harus mempunyai product knowledge. Kita harus tahu produk apa aja yang berlaku. Jadi untuk para pemula di frozen ini, saya akan beberkan langsung produk apa saja yang sudah berjalan di pasaran ya, di lapang biasanya. Jadi untuk kalian supaya tidak pusing lagi apa aja nih produk yang mau kita jual. Jadi saya masukkan di link deskripsi saya ini, saya masukkan semua produk yang menurut pengalaman saya berjalan, karena saya tinggal di wilayah Jawa Barat ya. Jadi produk ini sudah kurang lebih pasti dicari di setiap agen gitu. Jadi produk yang sudah berjalan ini saya list di deskripsi di bawah. Mengapa saya menuliskan produk apa saja yang harus kita beli? Bukan berarti saya mendiskreditkan 1 atau 2 produk yang tidak terdaftar di deskripsi saya. Mungkin hanya pengalaman saya ya, pengalaman saya di lapang, produk apa saja yang berjalan, dan kenapa saya memberitahu produk apa aja yang harus kita belanjakan di toko itu. Dikarenakan yang pertama, kalau kita datang ke belanja
kalau kita datang belanja ke agen, karena kita tokonya masih kecil dan otomatis kita pasti datang ke agen. Biasanya agen ini kalau misalnya dia mengetahui kita punya toko dengan skala rumahan, mereka akan notabene ya, bukan berarti semua agen jahat ya. Jadi mereka ini akan memberikan beberapa produk yang kurang berjalan, mungkin lebih layak disebut yang kurang berjalan, itu akan dilempar kepada kita. Jadi itu alasannya kenapa saya memasukkan link produk-produk yang sudah berjalan di lapangan, karena produk ini sangat variatif, mulai dari sosis, nugget, bakso, seafood, dan yang lain-lain lah pokoknya. Itu kan sangat variatif sekali, sangat banyak. Jadi saya insya Allah ya, yang ada di link deskripsi di bawah saya ini itu semuanya yang biasa dicari pembeli, yang biasanya penjual bakaran atau penjual di sekolah-sekolah. Makanya saya coba mempermudah untuk yang ingin berbuka usaha dengan catatan apabila ada produk yang dicari itu tidak tertera di deskripsi saya, bisa ditambahkan. Mohon bantuan juga untuk menambahkan produk apa yang biasa berjalan di area masing-masing begitu. Lalu kemudian setelah kita menemui kita mempunyai list ya, kita mempunyai list produk itu, kemana kita harus belanja? Nah, kita itu harus belanja, yang pertama kita harus belanja ke agen yang besar. Kenapa saya menyarankan ke agen yang besar? Karena di agen itu semua produk, all produk itu ada. Semua produk itu ada ya. Jadi mulai dari merek A sampai Z, dari semua prinsipal biasanya sudah ada di agen tersebut. Jadi saya tidak menyarankan untuk bekerja sama dengan untuk yang baru ini tidak disarankan bekerja sama dulu dengan prinsipal. Kenapa? Karena prinsipal itu biasanya dia hanya menjalankan satu produk, dan untuk belanja itu biasanya ada minimal kuota pembelanjaan. Sedangkan kita belum tahu produk apa yang sangat berjalan di area terdekat kita. Begitu. Jadi saya menyarankan datanglah ke agen besar dan berbicara langsung kalau bisa dengan ownernya, bilang kalau kita datang ke situ untuk menjadi mitra gitu, minta dibantu untuk pengadaan produk, tapi dengan catatan kita bawa list sendiri. Yang dikhawatirkan seperti yang saya utarakan barusan, jadi ada beberapa produk yang tidak berjalan di situ dilempar ke kita. Jadi usahakan kita juga harus sedikit banyaknya tahu mengenai produk ini. Nah, kalau sudah bertemu dengan owner atau si agen besar itu, kita berikan list kita kan. Untuk pembelanjaan saya kira jangan terlalu banyak, masing-masing itu kalau bisa 1 karton, bahkan kalau bisa itu di mix aja. Jadi untuk contoh sosis Harmoni, sosis besar itu kita belanja dulu aja 10 pack seperti itu. Untuk sosis 1 kilo isi 40 kita belanja dulu aja 10 pack seperti itu, dan seterusnya. Tapi menurut saya ya, kalau misalnya kita belanja ke agen ini pendapat saya, kita jangan mau diikat oleh agen itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, toko kita akan maju atau lebih berkembang lagi. Apabila kita sudah diikat oleh toko itu, jadi kita sangat susah untuk terregister di prinsipal. Jadi hanya cukup kita datang ke agen itu dan bilang saja saya mau belanja dengan harga sub agen. Karena untuk dijual kembali itu pasti ada margin yang lebih untuk kita. Maaf, batuk ya. Nah, setelah kita memberikan list produk kita yang akan dijual, yang kita belanjakan di si agen tersebut, kemudian kita bisa menata di toko kita. Utamakan yang di paling depan itu produk-produk yang sangat dikenal masyarakat, seperti itu. Jadi cukup sekian, kita sharing cukup sekian untuk kita berbagi untuk para pemula usaha
Mohon dikoreksi apabila ada kekurangan dari saya ataupun ada kata-kata yang salah, mohon dibantu perbaiki agar ada perbaikan juga untuk saya ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang receh.